perkenalkan nama saya Marsanti, NIM 19050076059. Di video kali ini saya akan mereview kembali apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 4 mengenai analisis struktural dan semiotik. Yang pertama A, analisis struktural. Sajak atau karya sastra merupakan sebuah struktur. Struktur di sini berarti bahwa karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang antara unsur-unsurnya terjadi hubungan timbal balik, saling menentukan. Jadi kesatuan unsur-unsur dalam sastra bukan hanya berupa kumpulan atau tumpukan hal-hal atau benda yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan hal-hal itu saling terikat, saling berkaitan, dan saling bergantung. Menurut Piaget, dalam pengertian kesatuan ini terlihat adanya rangkaian kesatuan yang meliputi 3 ide dasar, yaitu ide kesatuan, ide transformasi, dan ide pengaturan diri sendiri atau self-regulation. Yang pertama, struktur itu merupakan keseluruhan yang bulat, yaitu bagian-bagian yang membentuknya tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur itu. Yang kedua, struktur itu berisi gagasan transformasi dalam arti bahwa struktur itu tidak statis. Struktur itu mampu melakukan prosedur-prosedur transformasional dalam arti bahan-bahan baru diproses dengan prosedur dan melalui prosedur itu. Misalnya struktur kalimat ia memetik bunga. Menurut pikiran strukturalisme, dunia karya sastra merupakan dunia yang diciptakan oleh pengarang, lebih merupakan susunan hubungan daripada susunan benda-benda. Oleh karena itu, kodrat tiap unsur dalam struktur itu tidak mempunyai makna dengan sendirinya, melainkan maknanya ditentukan oleh hubungannya dengan semua unsur lainnya yang terkandung di dalam struktur itu. Dengan pengertian seperti itu, maka analisis struktural sajak adalah analisis sajak ke dalam unsur-unsurnya dan fungsi-fungsinya. Dalam struktur sajak dan penguraian bahwa tiap unsur itu mempunyai makna hanya dalam kaitannya dengan unsur lainnya, bahkan juga berdasarkan tempatnya dalam struktur itu. Lalu B, analisis semiotik. Menganalisis sajak adalah usaha menangkap dan memberi makna kepada teks sajak. Karya sastra itu merupakan struktur yang bermakna. Hal ini mengingat bahwa karya sastra itu merupakan sistem tanda yang punya makna yang mempergunakan medium bahasa. Bahasa sebagai medium karya sastra sudah merupakan sistem semiotik atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti. Kata-kata atau bahasa sebelum digunakan dalam karya sastra sudah merupakan lambang yang mempunyai arti. Hal pertama kali yang penting dalam lapangan semiotik ini adalah lapangan sistem tanda, yang merupakan pengertian tanda itu sendiri. Dalam pengertian tanda ada 2 prinsip, yaitu penanda, signifier atau yang menandai, yang merupakan bentuk tanda, dan petanda, signified atau yang ditandai, yang merupakan arti tanda. Berdasarkan hubungan antara penanda dan tanda, ada 3 jenis tanda yang pokok, yaitu icon, indeks, dan simbol. Bahasa yang merupakan sistem tanda yang kemudian dalam karya sastra menjadi mediumnya itu adalah sistem tanda tingkat pertama. Dalam ilmu tanda-tanda atau semiotik, arti bahasa sebagai sistem tingkat pertama itu disebut meaning atau arti. Apa yang dimaksud makna sajak atau karya sastra itu bukan semata-mata arti bahasanya, melainkan arti bahasa dan suasana, perasaan, intensitas arti, arti tambahan atau konotasi, daya liris, pengertian yang ditimbulkan tanda-tanda kebahasaan, atau tanda-tanda lain yang ditimbulkan oleh konvensi sastra. Karena hal-hal yang telah diuraikan itu, mengkaji dan memahami ide tidak lepas dari analisis semiotik. Puisi atau sajak secara semiotik pasti telah dikemukakan, merupakan struktur tanda-tanda yang bersistem dan bermakna ditentukan oleh konvensi. Atau yang terakhir, latar belakang sejarah dan sosial budaya sastra. Teori analisis struktural seperti telah diterangkan di depan merupakan teori analisis strukturalisme murni. Menurut teori strukturalisme murni, karya sastra di sini saja haruslah dianalisis struktur intrinsiknya saja. Unsur-unsurnya dilihat kaitannya dengan unsur lainnya yang terjalin dalam struktur itu sendiri. Jadi, analisis struktural murni tidak menghubungkan unsur-unsur struktur dengan sesuatu yang berada di luar strukturnya, karena makna setiap karya sastra itu hanya ditentukan oleh jalinannya dengan unsur lainnya dalam struktur itu sendiri. Setiap karya itu berdiri otonom, merupakan kesatuan yang utuh, bulat, dan mencukupi dirinya sendiri. Maknanya dicukupi oleh hubungan antar unsur yang terjalin dalam struktur sajak itu sendiri. Baik, sekian video review dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.